Good morning. Hari ini nguji pagi banget, jam 8 pagi. Sempet-sempetin dulu nge-vlog. I wanna say something about berat badan ya. Kenapa sih banyak orang yang malu mengakui berat badannya? Kalau aku sih nggak pernah malu ya. Aku memang nggak pernah malu untuk hal apapun, meskipun itu jelek ya. Aku tuh nggak pernah malu mengakui berat badanku berapa. Waktu gemuk itu pernah ya sama Prof Alex di depan kelas itu ya, di depan kelas mahasiswa anti aging itu ditanya aku, beratmu berapa? 90 Prof. Terus semua ketawa kan gitu. Aku kan dengan PD-nya gitu jawab 90. Waktu itu 90 ya, belum terlalu berat gitu. Karena berat maksimalku tuh pernah sampai 105. Ya, 105 itu berat terakhir sebelum program diet dan olahraga ini ya. Kira-kira tahun 2023 itu April baru mulai fokus jaga makan, restriksi kalori dan olahraga. Nah itu aku tuh kan diketawain gitu ya, bilang beratnya 90 gitu. Nah, itu aku cuek aja. Aku tuh paling seneng buat orang ketawa. Entah, pokoknya orang tuh kan kalau diledek itu kan kadang marah, sedih gitu ya. Kalau aku enggak, aku malah seneng gitu loh. Aku tuh kalau misalnya diolok-olokin orang tuh aku malah seneng, karena aku seneng buat orang ketawa gitu loh, seneng buat orang happy. Terus aku kan sering kan digodain orang, dan aku juga suka ngodain orang gitu loh. Nah, tapi ya lihat, kalau aku sih lihat-lihat orangnya ya. Kalau bisa dibully ya aku bully, kalau enggak ya enggak gitu ya. Kalau aku tuh tipe kalau misalnya aku dicandain aku seneng gitu loh, nggak sakit hati gitu. Dibilang babi, dibilang kebo, dibilang gajah, aku seneng. Yang paling seneng ngebully aku tuh dulu kan mantan suami ya gitu. Bodo amat aku gitu. Terus mantan suami suka godain aku gitu kan. Terus aku balik godain gitu, aku balik olok-olok gitu. Anakku Rani dulu sukanya ketawa gitu loh, ngeliat mama papanya saling ledek gitu. Jadi ya aku nggak pernah malu berat badanku berapa. Kalau ditanya itu aku jawab jujur ya. Tapi sebagian besar orang itu aku tanya, mau cowok mau cewek, itu malu ngomong berat badannya berapa. Sebenarnya jangan malu gitu, karena kamu tuh gendut gitu. Kalau kamu gendut ya gendut gitu, mau disembunyiin kayak gimana tetap aja orang ngeliatnya gendut gitu. Malahan aku bilang beratnya berapa waktu sebelum diet ini, waktu sebelum olahraga atau restriksi kalori itu aku bilang 105. Orang lain tuh bilang, ah masa sampai segitu? Ya memang segitu gitu beratku. Nah itu mendingan gitu deh, mendingan orang lain tuh nggak percaya kalau berat kita segitu lebihnya dari perkiraan mereka, daripada kamu bilang, oh beratku segini gitu. Oh masa sih, kamu kan gemuk gitu. Kan lebih nggak enak ya gitu loh. Jadi lebih baik ngaku aja berat. Kalau kita nggak malu sama berat badan kita, itu bikin kita tuh sadar diri gitu loh kalau kita gemuk gitu loh. Kayak aku nih beratku lagi naik 73 gitu, gara-gara stres ya naik lagi. Udah 71 kan harusnya turun ke 70, enggak, malah naik ke 73 karena yoyo gitu ya. Aku pikir kalau memang lagi riweh, lagi crowded, lagi hektik nih, memang nggak bisa nurunin berat badan, karena kan stres. Aku kalau stres itu pasti butuh makanan ya. Itu kalau stres itu kan pasti butuh kalori gitu, nggak bisa maksain gitu. Jadi ya saranku buat orang-orang yang gemuk itu, kalau mau berhasil ya jangan malu. Itu pertama, jangan malu kalau kamu mengakui kalau kamu tuh gemuk memang. Gitu. Jangan denial. Jangan denial. Jadi akui saja, nggak usah malu gitu. Jadi itu sebenarnya itu feedback ya untuk kita. Oh, berat badan kita segini gitu. Ya, jadi jangan takut-takut sama timbangan tuh, jangan. Itu kunci obesitas. Kalau mau sukses obesitas itu musuhin timbangan. Kalau aku enggak, kalau aku tuh selalu rutin nimbang. Setelah makan aku selalu nimbang ya. Jadi kalau masih lapar, kalau merasa pengen makan lagi, itu tahu, oh ternyata beratku udah segini, jangan lagi gitu. Itu monitor banget untuk kita. Itu feedback kita terbaik, itu timbangan. Jangan dimusuhin, walaupun aku agak benci ya sama timbangan kok nggak turun-turun, tapi itulah fakta gitu. Jadi kita jangan
jangan lupa menyadari diri kita itu supaya nggak terlena. Aku sempat terlena karena ya memang stres banget ya waktu tahun 2023 itu. Sebenarnya kan aku udah turun ya, udah turun. Nah 2022 aku kena serangan mental lagi, mulai naik sampai puncaknya 2023. Nah sekarang nggak mau kembali ke situasi seperti dulu, jadinya ya harus ada batasnya. Kita batasin, kalau naik boleh tapi maksimal naik itu 2 kilo aja gitu. Kalau udah 2 kilo udah gitu. Aku naik 2 kilo ini bajuku udah terasa sempit semua. Kan bajuku semua S ya. Itu udah terasa sempit. Nah, itu. Jadi yang dipakai patokan tuh ya berat badan sama ukuran baju. Ya saranku juga supaya untuk terhindar dari obesitas, belilah baju ukuran terkecil, ukuran S. Ya, aku gitu. Dari dulu aku gitu. Nggak peduli aku tuh bakal bisa pakai atau enggak gitu. Tapi kalau lagi pengen banget bisa segera pakai ya beli 2 ukuran. Jadi aku sering sekali beli baju atau rok itu pakai 2 ukuran. Jadi yang sekarang bisa dipakai sama harus beli S. Dengan tujuan suatu saat akan muat. Aku percaya itu. Ada baju yang kecil nggak muat-muat dulu ya. Itu aku beli. Sampai sekarang udah muat ya. Jadi ya itu caranya kita terbebas dari obesitas dengan cara menyadari, jangan malu mengakui kalau kita gemuk dan terus monitoring berat badan gitu. Berat badan, baju harus yang terkecil mungkin gitu yang kita beli. Tuh. Ya, kemudian itulah gitu ya, penampilan tuh memang ini ya, bakat ya. Kalau kita bisa jaga penampilan tuh bakat juga gitu, karena artis-artis itu perjuangannya untuk bisa membentuk body bagus itu berat loh, strengtheningnya luar biasa gitu. Kalau aku kan belum sampai seperti itu ya strengtheningnya gitu. Nanti ini menurunkan berat dulu baru strengthening gitu. Jadi ya, terus kalau masalah style baju ya, aku tuh sukanya itu, aku tuh nggak mengejar branded ya, nggak mengejar sesuatu yang branded, tapi yang penting dia bagus, kualitasnya bagus. Terus terang aku jujur, aku nggak suka belanja baju itu di butik-butik lokal, jujur kurang suka. Kenapa? Seringan tuh mereka kualitasnya kurang bagus, itu aja. Jadi kalau dari segi jahitan apa segala macam itu kurang. Memang harganya lebih murah, tapi dari segi jahitan mereka kurang gitu. Kalau kita bandingkan antara merek yang murah dengan merek yang mahal, misalnya itu ya. Misalnya kalau kita bandingkan yang di Matahari dengan yang di Mango misalnya itu memang kualitasnya memang jauh beda. Dari jahitannya itu loh. Kalau di kita beli di Matahari itu biasanya ada jahitan yang lepas-lepas. Nah itu pertama. Cuma aku ya tetap suka yang di Matahari ya gitu. Karena itu untuk baju kantor tuh cocok. Karena kalau nyari baju kantor di Mango tuh susah gitu. Jadi aku lebih ke stylenya dan kualitasnya ya untuk baju itu. Aku nggak ngejar brandnya gitu. Misalnya ada orang yang suka pakai baju Gucci gitu ya, itu aku nggak suka. Kenapa aku nggak suka Gucci? Karena dia itu menghilangkan makna dari warna. Jadi dia kan banyak pakai brandnya dia ya, banyak pakai logonya dia. Gucci sama LV itu aku nggak suka karena dia menghilangkan warna dan ada logonya, itu norak kampungan menurutku ya. Karena memang orang pakai itu untuk status sosialnya gitu, cuma menurutku itu kampungan gitu. Itu kan banyak KW-nya sih gitu. Kalau aku ngeliat orang pakai baju kayak model Gucci atau pakai LV, itu aku ngeliat oh itu KW itu gitu. Dibilang oh bisa kok bedain antara alsi palsu. Iya bisa kalau kamu pegang, kalau kamu cium mungkin ya, mungkin aku nggak tahu ya gitu. Tapi emang orang ada yang mau nyium-nyium gitu. Banyak kok KW yang bagus-bagus dilihat dari jauh tuh udah kelihatan asli gitu. Kenapa aku nggak suka LV gitu? Kenapa? Karena dia warnanya coklat melulu gitu loh. Jelek. Aku nggak suka warna coklat. Ya suka, cuma kan coklatnya jelek dia itu gitu. Terus isi logo-logonya lagi. Aku paling nggak senang tuh kalau ada produk itu hanya menonjolkan logo, jelek malahan gitu loh. Bagusan itu kalau misalnya dia menonjolkan warna yang cerah, itu aku seneng gitu. Atau corak yang bagus, itu aku seneng gitu loh. Kayak kalau branded ya, aku yang paling suka itu satu Hermes. Hermes tuh aku suka karena apa? Dia itu tidak menonjolkan logo, dia tuh main di warna gitu. Aku lihatnya bagus, tapi aku belum mampu beli itu yang katanya harganya miliaran. Buat apa beli, kecuali aku memang duitku banyak banget gitu. Nah kedua aku suka Chanel. Nah itu baru itu bagus, jadi dia tidak menonjolkan logonya dia gitu.
norak tahu kalau menonjolkan logo itu. Gucci itu paling norak wis pokoknya. Gucci ternorak, kedua LV. Ya sama dua itu 11 12 noraknya minta ampun. Kalau aku nggak suka gitu loh. Makanya mereka kan murah ya dibandingkan Chanel ataupun Hermes itu. Gitu. Jadi aku nggak mengejar branded, aku tuh mengejar warna nomor satu, kedua style gitu. Styleku tuh harus cool, harus seksi, harus unik, retro, unik, seksi, itu styleku. Namanya kalau mode itu nggak mengenal zaman ya dia ya, nggak ada namanya ini. Pokoknya kalau aku sudah punya taste, aku masuk toko tuh nggak takut ya. Kalau masuk Mango ya takut karena banyak yang stylenya style aku banget. Kalau masuk kalau aku masuk toko karena aku udah punya kriteria, itu gampang milih, tinggal di scanning tetek gitu ya. Ninggak, oh, ini nemu gitu, ambil. Kalau udah nemu pasti ambil, kecuali kalau memang belum diskon dan mahal banget ya, jutaan gitu, aku nunggu diskon gitu. Gitu aku caranya. Jadi sama mode dengan musik itu tidak mengenal zaman. Musik zaman dulu itu aku paling seneng, musik jadul itu aku paling seneng lagu-lagunya gitu ya. Karena memang aku styleku itu adalah retro klasik, itu aku seneng banget gitu. Tapi kalau hanya menonjolkan brandednya itu ogah, kayak kampungan gitu loh rasanya. Orang tuh kalau pakai Gucci itu kayak orang kampungan tuh loh. Aku kalau ngelihatnya gitu sih gitu, kampungan karena banyak logo-logonya. Aduh jijik aku sumpah gitu, sama LV gitu kan, coklat kemudian hanya ada logonya. Itu KW-nya banyak gitu, udah bagus-bagus KW-nya banyak yang bisa. Jadi kalau aku ngelihat orang udah pakai itu tuh, aku satu di pikiranku apa, KW kamu ya. Walaupun kamu ingin menunjukkan status sosialmu, tapi itu menurutku kampungan gitu loh. Jadi itu styleku ya gitu, orang lain bebas sih, terserah gitu. Aku nggak sukanya itu kalau misalnya branded yang hanya menonjolkan logonya, itu aku kurang suka. Jadi aku lebih suka ngelihat tuh warna, ngelihat baju yang warnanya tegas, itu aku seneng gitu. Tegas, misalnya merah nyala, hijau nyala, biru nyala. Jadi semua warna itu aku suka. Kuning pun aku suka, orange suka, biru suka. Jadi Mejiku Hibinio untuk aku suka semua gitu. Hitam aku suka juga gitu. Semua warna aku suka. Yang penting dia cerah gitu loh, menarik. Itu aku senang. Gak suka aku yang tertutup logo. Tapi kalau aku suka motif itu aku suka. Tergantung dia motifnya bagus apa enggak gitu. Motif aku seneng, bunga-bunga aku seneng. Cuma cocok apa enggak itu kan ya selera ya gitu. Ya itulah, kalau mau modis kemudian dilihat orang bagus ya gitu ya. Tapi yang penting tuh bukan bajunya ya, bukan bajunya. Yang penting itu bodinya yang pertama. Kalau mau penampilan bagus tuh body, kemudian wajah nggak usah cantik, yang penting terawat gitu ya, rapi, terawat, kemudian bodinya bagus, seksi gitu kan. Itu walaupun kurus harus ada ototnya, misalnya pantatnya ada, kemudian pahanya kebentuk gitu, itu kan bagus gitu. Jangan kurus yang trepes tuh jelek gitu. Ada temen kemarin katanya merasa terlalu kurus, aku bilang enggak, udah pas, kalau beratmu 50 tuh pas gitu, jangan lebih. Udah, nggak ada namanya berat itu kalau udah aging tuh beratnya naik, enggak. Harus kembali, prinsipnya harus kembali ke berat waktu kita muda. Nggak ada masa yang ditambahkan gitu. Kembali ke berat awal. Cuma yang kamu kurang adalah kamu kurang strengthening gitu. Strengthening lah, kamu pasti bagus. Kurus dan terbentuk itu menurutku bagus ya. Kurus tapi punya pantat tuh bagus gitu. Kurus pantatnya trepes itu enggak gitu. Jadi apa ya, kuncinya di pantat kali ya. Pantat sama pinggul ya harus gede ya gitu. Pinggul itu ya bawaan. Kalau aku sih sebenarnya udah bagus bodinya, cuma ya masih gemuk itu. Sekarang berjuang untuk nanti kalau udah kurus baru strengthening difokusin, jadi kencang gitu loh. Oke, gitu aja. Ini mau uji dulu, udah telat kayaknya. Uji pagi amat ya gitu. Ya nggak apa-apa lah, biar aku cepet pulang. Hari ini aku mau puasa ya, berjuang untuk puasa, jadi mau bukanya itu jam 6 sore, jam 5 atau jam 6 sore.
puasa, karena nggak olahraga jadi berjuang untuk puasa ya. Puasa itu berarti makannya sore, kalau pas olahraga makannya siang, tapi tiap hari makanku sekali sehari untuk ini apa, supaya bisa melawan yoyo. Oke, thank you.